Halo, Kenzi, selamat pagi. Oh, halo, Kenzi. Halo Kak, halo, halo Kak, Halo. Oke, cek. Halo, Kenzi, apa kabar? baik Kak. Baru baik ya? Alhamdulillah, oke. Kita mulai aja ya. Sip. Kamu pergi kemana weekend kemarin? Udah Saya jalan-jalan? ke Jakarta Kak. Paling Wih, ngapain? hari Sabtu saya cuma nongkrong. Mhm. Di minggunya nganterin adik saya ke GBK. Nih, oh, oke. Mantap. Ngapain nganterin ke BKI ini lari? Ada konser sih Kak. Oh, oke. Sip. Sekarang kita lanjutin ya, Kenzi. Jadi masuk ke dalam modul 3 pelajaran 2 mengenai fungsi kelanjutan ya. Kemarin tuh kan kita udah tahu bikin fungsi kayak gimana. Nah, sekarang misal kamu punya fungsi untuk ngasih tahu nilai rata-rata dia berapa, ntar kalau lebih dari 4,7 dapat diskon atau enggak, ya. Jadi nanti pertama kita hitung dulu rata-ratanya, nanti tinggal dicek nih nilai rata-ratanya lebih gede enggak dari 4,7 gitu, ya. Nah, tapi sayangnya ini terlalu panjang, ya. Kita nggak bisa ngebikin fungsi yang dia tuh dalamnya terlalu banyak kegunaannya. Terus kamu juga pengen pakai misalnya buat codingan yang lain. Nah, makanya mending kita pecah jadi dua fungsi kecil. Jadi ada fungsi yang ngitung nilai rata-rata, ada fungsi yang buat nge-analisis dia nilai diskonnya dapat berapa gitu. Nah, nanti yang dipanggil sama Kenzi yang mana? Yang set diskon. Karena di dalamnya udah ada average grade juga, ya. Ntar average grade manggil dari sebelumnya. Gitu ya. Pokoknya fungsi bersarang ini ngebikin codingannya Kenzi nggak bisa panjang-panjang fungsinya. Ya, oke, kita coba review. Fungsi itu apa sih, Kenzi? Kegunaan. Kegunaan ya. Jadi kalau di Python ini kayak print, input, int, len, kegunaannya di Python. Nah, fungsi nggak selalu mengembalikan nilai. Ingat ya, kalau print, dia nggak bisa disimpan dalam variabel. Cara bikin fungsi,
Nah, kamu bikin nama fungsinya dulu, terus parameternya apa, lalu dibikin badan fungsinya ya. Dan nanti ketika udah ready, Kenzi tinggal panggil nama fungsinya lagi. Ya. Nah, terus yang Kenzi juga udah tahu, ada namanya return ya. Jadi semua yang di dalam variabel, kalau misalnya pengen dikembaliin, disimpan dalam, semua yang ada di dalam fungsi, sorry, semua yang ada di dalam fungsi, kalau misalnya pengen dipanggil ke dalam variabel, fungsinya, pakai return. Ya, yang lokal jadi global kemarin ya. Nah, jadi itu pakai return. Oke, kita masuk aja ke yang baru ya. Jadi fungsi bersarang itu apa? Fungsi bersarang itu ngebikin fungsi yang banyak di dalamnya, ya. Di dalamnya ada banyak. Nah, kamu bagi menjadi beberapa bagian. Jadi misalnya ada 4 kegunaan nih. Ya udah dua bagian. Satu get data, satu lagi print result. Nah, ketika kamu udah ngebikin yang get data, jangan lupa di return, return parameter, ya. Ya nanti saat kamu panggil fungsinya bisa disimpan dalam variabel. Nah, nanti bikin lagi nih fungsi yang kedua. Print result ada parameternya. Jadi, yang tadi di return itu disimpan dalam variabel, masuk sebagai argumen print resultnya. Ya, kayak gitu. Jadi dia disimpan variabel, masuk ke dalam fungsi yang lain. Contohnya gimana? Kita mau ngitung nilai 5. Ya, kalau nilai 5 seseorang itu ada apa? Nih, kalau nilai 5 seseorang itu 1 sampai 3 dia dapat 3%. 4 sampai 5 5%, lebih dari 5 10%. Ini ada berapa? 4. Berarti 5%. Kenzi berarti perlu ngelakuin apa? Kamu perlu suruh input dulu ya. Suruh input, nanti tinggal bikin counter dan di looping. Kalau inputnya bukan 0 dan nilainya 5, counternya bertambah 1. Mount 5 ya. Di return mount 5-nya. Jadi saat Kenzi panggil mount 5 di fungsi berikutnya, kamu bisa simpan dalam variabel. Nah, kalau contoh ini kan berarti 5-nya ada 4 ya. Berarti mount 5 ini 4. Mount itu 4. Mana yang 4? Oh, ini 4. Berarti ini true. Makanya dia return 5 pas kamu panggil set discount di sini. Ya, gitu. Oke, coba dari codingan ini ada pertanyaan dulu nggak, Kenzi? Hmm, nggak ada sih kak. Ya ada ya. Oke, yang Saya paling BMI nanti nanti cuma cuma bingung itunya aja sih kak. pas prakteknya Tempat ya. tempat tempatnya. Mm-mm. Ntar kita coba kerjain ya. Kenzi boleh share screen kalau gitu. Yang BMI nanti aja sekalian ya. Hmm. Sebentar kak, saya cek. Oke. Di refresh dulu Kenzi. Oh, ntar. Ada coba buka dulu. Ntar ya.
Hmm. Nah, coba di refresh kan sih. Nah, nomor 3 ya. Jawabannya ada 4. Yang ini udah benar. 3 lagi. Ini benar. Nah, ini juga benar. Tapi ini enggak ya. Jika nama variabel di badan fungsi berubah. Nah, ini yang lokal global. Jadi kalau yang di lokal dirubah, globalnya nggak terpengaruh. Nah, yang ini benar. Hmm. Ya. Oke, mulai siapa kan sih? Sorry. Oke. Ini udah benar semua sih. Udah, bisa kamu checklist? Mantap. Oh, ini rubah ya ke INT. Lupa. Kan dia ngebandingin angka. Berarti kita perlu rubah ke INT. Set. Lanjut nomor 4. Nah, sudah dibaca. Ini apaan, Pak? Bahasa Rusia. Ya, itu nggak ada artinya. Tapi pokoknya kalau dapat first place, dia dapat trip to Vienna. Ya, berarti kamu tinggal bikin aja di baris 13. Mirip kayak gini ya. Return trip to Vienna. Kebanyakan spasi. Mm-mm. Langsung tanda petik.
Elif ya, Kak? Itu elif. Elif sama dengan second place, baru returnnya ya. Nah, terus yang terakhirnya, Ini ini ada udah. partisipan, berarti else ya. Dari sini kamu else aja. Else titik dua, return ini ya. Udah, bisa di checklist ya. Participant certificate. Ini kenapa ya, Kak? Eh, Mana? Elif nggak usah. Elif nggak usah pakai result kan ya? Titik Apa dua. pakai? Oh Ini iya. juga titik dua ya. Oh, Di ujungnya, jangan di dalam teksnya. Udah, coba. Hmm, Mantap. Ada pertanyaan dulu nggak? nggak ada sih, Kak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, boleh lanjut nomor 5. Tinggal 5 balita. Hmm. Ini ini tuh maksudnya nilainya sempurna ya. Oh, Siswa ini tuh. Bukan sih nilai, udah nilai bener. Pokoknya nilai, kalau nilai limanya ada 4 sampai 5 kali, 10%. Lebih dari 5, 15%. Kalau di bawah 4, ya 4 atau di bawah, itu nggak dapet. Nah ini memang sama banget kayak yang tadi ya. Jadi Kenzi buat dulu seperti yang tadi, Amount 5-nya aja. Kalau misalnya agak-agak lupa, kedua drop di layar ya. Dan nanti kalau bingung tanyain ya.
Nah, Hmm, tutup aja buku tugasnya kan sih. Nah ini, coba dilihat. variabelnya bebas kan, Kak? Nama fungsinya bebas. Boleh gitu. Kak. Nah, sudah. Berarti tinggal kita buat yang tadi. Fungsi set discount ya. Berarti kita bikin def set discount lagi. Di bawahnya, def set underscore discount. Sama dengan mount 5 ya. Nah, gini aja. Sorry, sorry. Gini ya. Set diskon kurungin benar. Titik dua baru bikin variabel. Nah, jadi ini nanti kamu panggil fungsi yang sebelumnya. Disimpan dalam variabel. Ntar di analyze. Kalau 4 sampai 5, 10%. Lebih dari 5, 15. Sisanya 0.
Ini udah ya, Pak. Udah, coba di play. Hmm. Oh ini typo nih, Gradeb. Nilainya 0 sampai 5 ya. Nah, coba. Ntar kalau kamu pengen berhenti langsung 0 aja. Nah, ya. Lihat nilai 5-nya ada nggak? Cuma ada satu ya. Nah, berarti nanti set discount itu pas manggil set discount, jalanin get discount. Get discount jalanin ini semua ya. Terus nanti return get discount adalah satu. Balik lagi ke sini maunya sama dengan satu. Mana nih yang satu? Bukan, bukan. Ya udah, berarti nol. Jadi di sini kamu dapatnya nol. Ya, Hmm. ada pertanyaan dulu nggak, Enzi? Hmm, Coba dilihat. apa ya? Ya paling cuma ini doang sih, Kak. Paling apa? Tempat tepatnya aja. Oke. Saya itu harus biasa. Harus terbiasa dulu ya. Iya, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada, Kak. Ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutin lagi, Kenzi. Jadi bagian berikutnya adalah kamu bakal membuat yang namanya proses debug program ya, Kenzi. Wait. Nah, ini kan udah semakin panjang ya codingannya Kenzi ya. Debug itu apa sih menurut kamu, Kenzi? Yang ngebug mungkin Ngebug, yes. Bug itu apa? error. Error. Ya, betul. Contoh, kita mau ngebikin program BMI dulu. Jadi nanti BMI ini apa? BMI adalah body mass index ya. Jadi dia tahu nih berat sama tingginya dia itu apakah jadi kurus, normal, atau gendut. Rumusnya berarti berat dibagi tinggi kuadratnya. Nah, apa yang perlu Kenzi lakuin? Jadi nanti pertama Kenzi buat dulu nih, buat rumusnya. Oke, lalu setelah Kenzi buat rumusnya, tinggal di return aja nilai dari rumusnya ya. Nah, kamu panggil deh fungsinya. Simpen. Tinggal kita analyze ya. Oh, 18,5 dia kurus. 18,525 normal. Sisanya gendut. Ntar tinggal suruh input ya. Load input 2 kali. Nah, panggil deh fungsi cek BMI-nya. Oke, di sini ada weight sama ada height. Tinggi sama beratnya kamu. Itu ya. Jadi yang dari di input tadi akan masuk ke dalam fungsi cek BMI. Cek BMI manggil kalk BMI. Berarti dapetin indeksnya. Ya, yaitu 1953. Mana nih yang 1953? Oh ini. Makanya pas kamu panggil nama fungsinya, langsung di print ya. Normal weight. Gitu. Ya. Nah, dengan debug, itu kan lumayan bolak-balik ya. Aduh kok dari bawah terus ke atas, terus dari atas ke bawah lagi. Nah, ada namanya tombol kutu. Tombol kutu ini ya. Nih, tombol kutu, nanti kamu tinggal klik, ntar dia muncul di debugging window. Ya, yang Kenji perlu lakuin adalah tinggal klik tombol next-nya. Oke, jadi ini contohnya nih. Ntar dia akan jalanin satu persatu barisnya ya. Dan di debugging window, semua nama variabelnya kecatat. Ya, ntar tinggal diklik yang tombol next ini ya. Ntar dia akan maju terus. Nah, dengan ini nanti Kenzi bisa tahu mana nih yang kira-kira error. Ya, dia tuh Hmm. bug ini programnya masih jalan ya, tapi nanti hasilnya nggak, hasilnya nyeleneh gitu.
Jalan sih jalan, cuman hasilnya jalan. Nah, itu baru bug ya. Beda sama error yang nggak bisa dijalanin total. Coba ada pertanyaan dulu untuk debugging, Kenzi? Hmm, nggak ada sih. Nggak ada. Kalau nggak ada, so Kenzi boleh di share screen ya. Kita coba Bentar, latihan. Kak. Oke. Hmm. Nah, oke. Dilihat dulu gambarnya. Kamu geser-geser mana duluan yang dijalankan ya fungsinya. Ini kan pertama kita bikin fungsi password, bikin fungsi hi, greeting. Tapi yang dipanggil pertama adalah greeting. Di dalam greeting ada apa? Ada hi ya. Nah, di dalam hi ada password. Berarti hi dulu. Di greeting kan hi. Sip, gitu ya cara mengurutkannya. Jadi kalau bikin fungsi bukan artinya langsung dipanggil. Dia dijalanin ketika kita panggil namanya. Ya. Wait. Hmm, udah. Nah, tinggal kita buat berarti yang di print recommendations-nya ya. Di sini kamu hapus saja tanda pagarnya. Nah, berarti dalam fungsi yang kedua, pertama kita panggil dulu kap BMI-nya ya. Hmm, betul, tapi jangan lupa disimpan dalam variabel. Indeks saja samain. Nah, tinggal kasih if-nya. If indeks kurang dari sama dengan 18,5 di bawahnya 18 kurang dari ya, kurang dari atau sama dengan. Mm-mm.
Titik dua, Biasanya itu apa? print you are underweight. Titik dua, Oh, kayak, print oh underweight. nggak ada lagi, udah ya, gitu bener. Tinggal print yang ini, ya. Terus tinggal kasih elif ya. Elif indeks 18,5 sampai 25 berarti gimana? Begini ya, kamu bisa tulis aja. Heeh, benar. Nggak pakai sama dengan tapi lebih gede 18,5 and indeks benar. Nah ini inklusif berarti pakai sama dengan. Nah tinggal di print yang ini. Sorry, yang ini ya. Your weight. Tinggal yang else terakhir ya. Titiknya juga masuk ya. Bentar, Iya. kalau coba cek. Semuanya nanti ujungnya kasih titik ya. Yang print-printnya. Float. Ini kok Udah ada benar. float, ada float kan? Iya, float ini pengganti int. Jadi Oh, nanti kamu inputnya bisa pakai koma. Ya, pakai titik maksudnya. Oke, udah bisa di checklist cobain. Kenzi. Eh, oh ini nggak usah pakai titik dua Kenzi. Titik duanya hapus saja. Berat kamu dalam kilo, tinggi kamu dalam meter. Wih, tinggi banget. 170 meter oh meter. dalam, dalam meter. Kamu tingginya 1,7. Iya. Oh, tinggi ya. Bukan koma, titik. Oke, coba nomor 4. Oh, sekalian coba kan nomor 3 tadi. Kenzi, cobain pakai bugnya ya. Nah, coba klik. Ntar kamu tinggal klik yang play ini. Nah, ntar ada tanda hijau ini satu persatu akan dijalankan. Nah, ini karena dia input berarti harus dimasukin. Nah, muncul ya di global variables. Lanjutin lagi, input lagi. Nah, nya juga ada. Nah, dia kan print recommendation berarti balik lagi. Calc BMI balik lagi. Dapat nih indeksnya, jadi kita tahu ya nilai indeksnya langsung. Ntar bisa dicek deh yang mana. Kalau 242 ini, makanya nanti pas dia dipanggil yang play berikutnya. Hmm. Nah, jadi nanti di printnya gitu ya, yang true. Oke, ada pertanyaan dulu nggak Kenzi?
Hmm, nggak ada sih, Kak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita akan lanjut ke nomor 4 ya. Hmm. Ini dalamnya cuma if sama print doang ya. If, score, tapi di dalamnya ada parameternya berarti. Nilainya dia berapa. Gini, Kak. Boleh. Titik dua, bebas ya. Namanya apapun. Nah, baru pakai if. If sama print doang. If apa? If It score. If it score nilainya 65 sampai 100 berarti apa? It score it underscore lebih gede dari 65 dan it score kurang dari 100 gitu. sama dengan lima. Dengan ya, Kak? Kenapa? Ini udah benar. Kayak gitu. Kayak gitu benar. Print, di print. Kayak di gambar ya. Nih academic performance is normal yang else-nya baru for academic performance. Nah, ini else aja langsung. Mm-mm. For academic performance ya. Hmm. Nah, kita tinggal looping berarti. Ini kan mau jalan 3 kali. Berarti looping 3 kali lalu suruh input grade-nya. While ya, Kak? Mau while atau mau for? For aja langsung. Jadi kalau for pakai in range. Mm-mm. Habis itu it score ya, Kak? Range-nya enggak, langsung 3 kali aja. Kita kan mau ngebikin 3 kali. It score itu nanti yang di inputnya. Oh, Nilai dia berapa? habis ini Range kurung buka, kurung tutup, 3. tiga. Hmm. Nah, baru titik dua. Ini baru disuruh input Eh, grade-nya ya. Mhm. INT betul. Yes, tinggal di input. input grade ya, Kak? Grade titik dua. Itu Di situ dikosong. panggil deh fungsinya. Academic performance.
Nah, lihat template-nya ada parameternya berarti. Kita pakai itu. Coba boleh di play dulu. Nah, ya. Jadi kalau template-nya nama variabelnya beda, kita pakainya yang di input. Ya, jadi datanya itu yang dari di input kan. Baru nanti dia masuk template ini. Jadi ini tuh cuma template doang ya. Variabel lokal doang. Mm-mm. Grade. Mm-mm. Nah, sip. Oh, Coba dia lihat dulu. Ada yang aneh nggak? sejauh ini sih nggak ada. Udah ya. Nggak ada, Kak. Kalau nggak ada lanjut nomor 5. No yang bintang ya. Bisa kita bahas. Incarnation. You want to raise pressure? Yes or no? Pressure tambah 5. Suatu fungsi. Ini 4 ya. Yang jalan, yang benar ya. Betul. Ini juga udah betul. Dua lagi. Yes. Satu lagi ya. Emang bisa tidak ya, Kak? Bisa kan inputnya bebas ya. Kalau misalnya kita masukin tidak berarti benar. Program keluar. Ya, gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada, Kak. Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Kenzi, Kadot mau share screen lagi. Ya. Jadi kamu udah belajar mengenai fungsi bersarang. Kapan sih pakai fungsi bersarang? Pokoknya nanti pas udah programnya akan lumayan gede, kita akan bikinnya dalam fungsi-fungsi gitu. Jadi saat ada yang error, saat pengen kita pakai nggak perlu copy paste lagi. Tinggal panggil nama fungsinya toh. Ya, caranya gimana? Caranya ya udah tinggal bikin dua fungsi kecil gitu ya dari fungsi yang besar tadi. Oke, Oke. so that's it Kenji. Dari kamu ada pertanyaan dulu nggak sebelum kelasnya ditutup? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kelas pagi hari ini kita cukupkan aja. Dan nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya untuk bahas our first hackathon. Ya, so bye-bye Kenzi. Selamat pagi. Saya, Kak. Dah. Pagi.